Halo semuanya, hari ini kita akan kembali membahas mengenai modul 8. Di modul 8 ini kita cuma ngulang apa yang sudah kita pelajari mengenai PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Oke, soal PPh 21 yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Bagus adalah seorang karyawan pada perusahaan PT Bobo dengan status menikah dan mempunyai 4 orang anak. Bagus menerima gaji sebesar 10 juta per bulan dengan premi asuransi kecelakaan 1% dari gaji pokok yang dibayarkan oleh perusahaan. Bagus membayar sendiri premi asuransi sebesar 100.000. Selain itu, iuran pensiun sebesar 150.000 dibayar sendiri oleh Bagus dan 70.000 dibayar oleh perusahaan. Bagus mendapat tunjangan transportasi sebesar 600.000 per bulan. Pada April 2022, Bagus mendapatkan kenaikan gaji sebesar 30% dari gaji pokok dan kenaikan gaji ini berlaku mundur sampai Januari 2022. Hitung PPh 21 setahun dan bulanan. Oke, jadi dari soal ini kita ada 4 pertanyaan, yaitu yang pertama adalah pajak terutang tanpa kenaikan gaji, yang kedua pajak atas kenaikan gaji non-retroaktif, dan pajak atas kenaikan gaji retroaktif, dan yang keempat adalah PPh 21 atas kenaikan gaji berdasarkan poin B dan C. Hmm, oke. Yang pertama kan tadi yang diketahui itu gaji bulanannya si Bagus ini 10 juta. Dan premi asuransi kecelakaannya yaitu 1% dari gaji, jadi 100.000. Dan ia membayar sendiri premi asuransinya 100.000, iuran pensiun dibayar perusahaan 70.000, iuran pensiun bayar sendiri 150.000, tunjangan transport bulanan 600.000, dan April 2022 naik gaji sebesar 30%. Nah, jadi yang pertama-tama kita akan ditanyakan mengenai pajak terutang tanpa kenaikan gaji. Jadi gaji pokoknya Bagus sendiri itu 10 juta dikali 12%, dikali 12 bulan, jadinya 120 juta. Dan, atas gaji pokok tersebut Bagus dapat premium, yaitu dari tunjangan transport yang dibayarkan oleh perusahaan setiap bulan sebesar 600.000, jadi 600.000 dikali 12 bulan yaitu 7.200.000, dan juga asuransi kecelakaan ini sebesar 1.200.000 dari yang bantuan perusahaan tadi, 1% dari gaji, yaitu jadi 1% dikaliin 120 juta, jadilah 1.200.000. Jadi total penghasilan bruto dari Bagus adalah 128.400.000. Lalu pengurangnya yaitu biaya jabatan. Biaya jabatan ini sendiri kalau teman-teman ingat yaitu 5% dari gajinya, ya kan? 5% dari bruto. Nah, harusnya, mmm, potongannya itu atas biaya jabatan 6.420.000. Namun ketentuan dari perpajakan itu maksimal biaya jabatan adalah 6 juta. Jadi yang kita pakai adalah 6 juta, bukan 6.420. Oke, setelah itu ada iuran pensiun yang menjadi pengurang juga. Iuran pensiun dari yang mana antara 2 ini? Yang kita gunakan adalah yang 150.000 iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Bagus. Jadi 150.000 dikali 12 bulan yaitu 1.800.000. Nah, dari penghasilan bruto dikurangkan dua hal ini, didapatkanlah 120.600.000 rupiah. Dan PTKP-nya yaitu dari Bagus sendiri kan 54 juta dia pribadi dan dia juga sudah menikah, jadi tambah 4.500.000 dan ia mempunyai 4 orang anak. Karena dari perpajakan hanya boleh maksimum 3 ya jadi yang kita gunakan ya cuma 3 3 dikali 4.500.000. Oke, jadi hasilnya adalah 72 juta. Jadi penghasilan kena pajak oleh Bagus pada tahun itu adalah 48.600.000. Nah,
Lalu kita kalikan dengan tarif PPh 21 yaitu 5% dikali 48.600.000. Kenapa cuma 5%? Karena penghasilan dia nggak melebihi 60 juta. Jadi hasilnya Rp2.430.000 dan PPh 21 per bulannya 202.500. Kalau teman-teman lupa sama tarifnya, ini aku mau ingetin lagi di sini ya, lihatnya. Di modul 6, bukan modul 6 deng, di modul 4. Nah, karena itu tadi tahun 2022, maka kita pakai tarif yang terbaru, yaitu pembayaran sejak 2022 yang di mana 5% atas penghasilan yang sampai 60 juta, lalu 15% 60 juta sampai dengan 250 juta, dan seterusnya yang udah aku tulisin di modul ya teman-teman. Dan kalian harus aware kalau ini misalkan soal ini sebelum tahun 2022, berarti kalian pakai yang atas, yang ini. Oke, oke kita balik ke soal ya. Oke, lalu selanjutnya aku mau bahas yang pajak atas kenaikan gaji non-retroaktif. Jadi pajak atas kenaikan gaji non-retroaktif, berarti itu yang tidak berpengaruh apabila kita hitungnya di Januari, Februari, Maret itu tidak terpengaruh dengan kenaikan gaji. Jadi untuk 3 bulan itu gajinya masih 10 juta. Dan untuk 9 bulan seterusnya itu 13 juta. Kenapa 13 juta? Karena kenaikan gajinya itu kan 30%. Jadi kalau kalian mau cara hitung cepatnya itu 10 juta anggapan, kita kalikan dengan 1,3. Jadi 13 juta kenaikan gajinya untuk next month. Jadi total gaji pokoknya 147 juta, lalu premiumnya yaitu ada tunjangan transport 7.200.000. Dari yang aku jelasin awal tadi yaitu 600.000 per bulan dikalikan 12 bulan, lalu asuransi kecelakaannya yaitu yang dikasih perusahaan tadi 1% dari gaji pokok. Nah, jadi 1% dari 147 juta dan dihasilkanlah penghasilan brutonya Rp155.670.000. Lalu pengurangnya seperti tadi sama, biaya jabatannya maksimum 6 juta. Kenapa? Karena seharusnya penghasilannya itu 5% dari bruto dan hasilnya adalah 7.783.500. Tapi karena ini lebih dari 6 juta yang diharuskan pajak, jadi pakai yang ini. Lalu iuran pensiun tetap sama, 150.000 dikali 12 bulan, dihasilkanlah ini, dikurangkan PTKP, lalu hasilnya PKP segini. Lalu PPh 21 per tahunnya yaitu 5% dikalikan 60 juta, karena ini sudah lebih dari 60 juta, jadi ini 5% dikalikan 60 juta, 3 juta, dan lalu next-nya 15% dikalikan 15.870.000, dihasilkanlah 2.380.500. Dapatlah penghasilan PPh 21 per tahunnya, pertambahan antara ini dan ini jadi 5.380.500, kalian bagi per 12 jadi Rp448.375.000. Oke, ini selanjutnya kita akan bahas yang retroaktif. Kalau retroaktif itu berarti gaji pokoknya itu berpengaruh dari atas sampai bawah itu sudah kenaikan gaji anggapannya. Jadi 10 juta ditambah 30% dikali 10 juta dikali 12, sama kayak tadi yang aku bilang hampir sama kok. Pokoknya 10 juta boleh juga dikali 1,3, itu sama aja, dikali 12. Jadi hasilnya 156 juta. Lalu tunjangan transportnya masih sama, asuransi kecelakaannya 1% dari gaji pokok, penghasilan brutonya dapatkanlah segini penjumlahannya, lalu dikurangkan biaya jabatannya yaitu maksimum 6 juta, yang seharusnya 8.238.000, tapi karena maksimum pajak cuma boleh 6 juta, jadi 6 juta aja. Lalu iuran pensiunnya dari yang tadi, yang kita bayar sendiri 150.000 dikali 12 bulan, dapatkanlah penghasilan netonya Rp156.960.000 dan dikurangkan PTKP-nya tetap sama, dihasilkanlah penghasilan kena pajaknya berikut. Dan karena penghasilan ini di atas 60 juta, jadi kita pakai 2 tarif yaitu 5% untuk 60 juta dan 15% untuk 24.960.000. PPh 21 per tahunnya dapatkanlah Rp6.744.000.
dan dibagi 12 bulan didapatkanlah 564.500. Oke, nah selanjutnya kita ke PPh 21 atas kenaikan gaji berdasarkan poin B dan C. Ini kayak perbandingan gitu loh, guys. Jadi kalau kenaikan poin A ke poin B itu poin B-nya kan tadi Rp5.385.500 untuk 1 tahun. Nah, poin A-nya itu Rp2.430.000. Jadi kenaikannya adalah Rp2.950.500 dan dibagi per bulan yaitu Rp245.875. Nah, sedangkan kenaikan poin A ke C itu poin C Rp6.744.000, dibandingkan dengan yang poin A itu Rp2.430.000 jadinya, eee, kenaikannya itu Rp4.314.000 lebih tinggi karena emang tadi kan dia ngaruhnya sampai Januari, Februari, Maret juga ngaruh. Jadi wajar aja kalau pajak yang dikenakan juga lebih tinggi. Lalu jadi kenaikan per bulannya itu Rp359.500. Oke, selanjutnya kita akan bahas PPh 22 dan PPh 23. Oke, jadi pada tanggal 1 Januari 2022, PT Louis Vuitton mengimpor barang dari Amerika dengan harga faktur $250.000. Barang yang diimpor dari situ adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang digunakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 010/2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 6% dari harga faktur. Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Oke. Biaya asuransinya itu 6%, biaya asuransinya 5%, harga faktur biaya angkut 6%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu adalah 14.500 per dolar, sedangkan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 14.250 per dolar. Hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai jika PT Louis Vuitton tidak memiliki API dan B jika dia memiliki API. Nah, kurs yang bakal kita gunakan adalah yang Menteri Keuangan ya, 14.500 per dolar, bukan yang Bank Indonesia. Dan yang biasa itu emang yang jadiin soal itu antara ia memiliki API dan tidak memiliki API. Oke, jadi penjelasan mengenai tarif itu ada di sini ya. Jadi tarif PPh pasal 22 itu pada umumnya kalau ada angka pengenal impor API, itu dikenakan tarif 2,5%. Sedangkan bila ia tidak memiliki angka pengenal impor, yaitu API, maka dikenakan 7,5%. Dan ini kalau penjualan ke pihak pemerintah dikenakan 1,5, tapi yang kita gunain yang 2 ini ya, untuk soal ini. Oke, yang pertama-tama yaitu harga kosnya dulu. Kosnya 250.000, insurance-nya 5%, dan freight-nya 6%. Itu nanti kita tambahin ini jadi total shift. Dan lalu ada informasi lagi bea masuknya yaitu 20% dan bea masuk tambahannya 10%. Nanti ini dikalikan total shift-nya. Dan kurs Menteri Keuangan yang kita pakai adalah 14.500. Oke, jadi ini cara pertama yang bakal aku jelasin. Cost-nya $250.000 dan insurance-nya itu yang tadi 5% dari cost, jadi 5% dari 250.000 didapatkanlah 12.500. Lalu freight-nya yaitu 6% dari 250.000 didapatkanlah 15%. Jadi total shift-nya ya adalah 277.500. Nah, dari total shift inilah kita kaliin bea masuknya 20% dan bea masuk tambahan 10%. 20% dikali 277.500 dapatlah 55.500. Dan ini, bea masuk tambahannya yaitu 10% dikali 277.500 didapatkanlah 27.750. Nah, ini nanti semuanya total shift tambah bea masuk plus bea masuk tambahan jadinya total nilai impor yaitu 360.750. Dan kita gunakan kurs Menteri Keuangan 14.500 didapatkanlah 5.230.875.000.
Oke, dan itu sama aja kalau kalian mau misalkan ngubah dulu tarifnya ke tarif, eee, Indonesia. Jadi misalkan cost-nya ini 250.000 kalian langsung kaliin ke kurs Menteri Keuangan 14.500. Jadi cost-nya 3.625.000.000. Nah, insurance-nya itu sama aja 5% dikalikan cost dan freak-nya juga 6% dikalikan cost. Total chief-nya dapatkanlah 4 miliar. Nah, di sini dari total chief itu sama aja kayak tadi 20% dikaliin total chief dan bea masuk tambahan 10% dikaliin total chief. Dapatkan total nilai impornya sama ya jumlahnya. Dan kalau dia tidak memiliki API, maka total nilai impornya adalah 5 miliar dikalikan 7,5%. Didapatkanlah hasilnya Rp392.315.625. Dan kalau dia punya API, berarti kalian kaliin 2,5% dari total nilai impornya dan didapatkanlah Rp130.771.875. Dan aku bakal jelasin yang selanjutnya adalah PPh tiga. Jadi PPh tiga ini PT Dunia Baru merupakan perusahaan penerbit dan percetakan yang berlokasi di Jakarta Timur. Penghasilan honorarium dan imbalan lain sehubungan dengan PPh pasal 23 selama 2022 adalah sebagai berikut. Pada 4 September 2022, ia membayar bunga pinjaman kepada Bank BNI ber-NPWP di Jakarta sebesar 200 juta. Dan pada 10, oke, kita satu-satu aja ya. Pada 4 September. Oke, karena ia membayar bunga pinjaman kepada bank, maka tidak dikenakan objek pajak PPh dua objek PPh 23 karena ini dia membayarnya transaksinya itu ke pihak bank, pihak keuangan, maka tidak dikenakan objek PPh 23 atas pembayaran bunga tersebut. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin yang tanggal 10 September 2022, membayar royalti kepada beberapa penulis, yaitu Terelie ber-NPWP sebesar 20 juta, Juliasan tidak ber-NPWP sebesar 10 juta, dan Alexander ber-NPWP sebesar 55 juta. Nah, jadi karena Terelie ini ada NPWP, jadi langsung aja kita kaliin tarifnya. Dan tarif untuk royalti itu adalah sebesar 15%. Dan Terelie berarti 20 juta dikali 15%, yaitu 3 juta. Juliasan 10 juta dikali 15%, dan dikali 2. Kenapa Juliasan dikaliin 2? Karena di sini ada bilang, mmm, ini, Juliasan tidak ber-NPWP sebesar 10 juta. Nah, kalau dia tidak ber-NPWP, maka akan dikenakan tarif 2 kali lipat. Ini, sehingga akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh 23. Maka dari itu dia dikaliin 2, jadi 10 juta dikaliin 15% dikali 2, yaitu 3 juta. Dan untuk Alexander sama aja kayak Terelie, jadi cuma 55 juta dikali 15% dihasilkanlah 8.250.000. Nah, next kita bahas yang 22 September 2022, di mana ia membayar jasa perbaikan mesin produksi yang telah rusak sebesar 12 juta kepada PT Sasa ber-NPWP dan berlokasi di Karawaci. Nah, ia kan membayar jasa perbaikan mesin produksi sebesar 12 juta. Atas jasa ini, tarif PPh 23-nya itu 2%. Di sini, pendapatan jasa 2%. Jadi atas 12 juta ini hanya dikenakan 2% dan dipotonglah PPh 23-nya yaitu 240.000. Nah, selanjutnya untuk tanggal 29 September 2022, ia membayar dividen kepada pemegang saham 500 perak per saham, akan membayar 150 lot saham. Nah, 150 lot itu sendiri merupakan 100 lembar ya, teman-teman. Jadi, untuk ngetahuin berapa lembar yang harus kita bayar itu 150 dikali 100. Jadi dapatlah 15.000 lembar. Nah, tarif PPh 23 atas dividen itu 15% dari sini. 15% dan dividen yang dibayarkan adalah 500 perak per lembar. Jadi ini cuma dikaliin doang. Dapatlah 1.125.000 dari 500 perak dikaliin 150 lot dikaliin 100 lembar dikali 15%.
Udah itu aja dan untuk soal PPh 24 akan aku jadiin PR, ini sama aja kayak yang ada di modul 6 kalau nggak salah ya, coba aku lihat. Kayak ini sama persis kayak modul 6 tapi yang nomor satu ini. Karena dia dari luar negeri juga dan ada kalau nggak salah ada yang rugi usaha juga deh. Nih, ini aja PR-nya untuk kalian jangan lupa kerjain dan nanti ditulis tangan ya, dikumpulkan di Teams. Thank you teman-teman udah merhatiin video aku dan kalau ada pertanyaan lagi bisa chat aku di Line. Thank you.